Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Landi Bandung. Saya mahasiswa semester 1 jurusan Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Sultan Amir Gorontalo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat, sains, dan agama di dalam filsafat ilmu. Baik, yang pertama itu ada filsafat. Jadi kata filsafat pandangan dari bahasa Arab falsafah yang memiliki makna pandangan hidup. Kemudian kata filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni gabungan dari kata philos yang artinya cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan dan pengetahuan. Kemudian secara etimologi, filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan lainnya, filsafat pun mempunyai objek material lapangan atau lapangannya dan objek formal atau sudut pandangan. Objek material filsafat yaitu segala sesuatu yang menjadi masalah filsafat terbagi 3 persoalan pokok, yaitu hakikat Tuhan, alam, dan manusia. Memang objek formal menurut sifat penyelidikan filsafat adalah usaha mencari keterangan secara sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya tentang objek materi filsafat. Kemudian itu kedua ada sains, pengertian sains. Memang kata sains berasal dari kata science atau scienta yang memiliki arti mengetahui. Sains dapat diartikan pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sudah diselidiki, dipelajari, dan sebagainya. Selain itu, pengertian sains adalah pengetahuan sistematis tentang dunia fisik. Berikutnya terkait dengan filsafat ilmu, bahwasanya Surya Sumantri menyatakan bahwa filsafat sains merupakan telaah secara filsafat yang hendak menjawab pertanyaan tentang hakikat sains, baik ditinjau dari sudut ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya. Kemudian ketiga itu pengertian agama. Yang dimana pengertian agama ini yang paling umum dipahami adalah bahwa kata agama berasal dari bahasa Sansekerta berasal dari kata a dan gama. A berarti tidak dan gama berarti kacau. Jadi kata agama diartikan tidak kacau dan hidup menjadi lurus dan benar. Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keilmuan atau kepercayaan dan peradaban kepada Tuhan yang menguasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ini kemudian kedua itu pembahasan mengenai persamaan filsafat, sains, dan agama. Hal yang paling urgen dari persamaan agama, sains, dan filsafat adalah sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran. Sains berusaha menentukan hakikat sesuatu melalui observasi, eksperimentasi terhadap fenomena alam. Filsafat dengan usahanya sendiri berusaha menemukan hakikat sesuatu baik tentang alam, manusia, dan Tuhan. Begitu juga dengan agama. Dengan karakteristiknya sendiri, agama juga memberikan jawaban atas segala persoalan asasi perihal alam, manusia, dan Tuhan. Jadi mana sains, filsafat, dan agama ini bersifat sama, yaitu mencari kebenaran. Kemungkinan yang akan terjadi ketika kita mempertemukan aspek-aspek itu. Pertama, filsafat ditampilkan, maka dia akan menjelaskan ajaran agama itu seperti apa dia lahir. Dalam kajian ilmu kalam, tauhid atau mantik, dengan akal dia menjelaskan agama secara rasional, otoritas tertinggi Tuhan, dan menganggap cara beragamanya itu sesuai dengan akalnya. Jika filsafat dipertemukan dengan agama dan sains, maka dia akan merumuskan nilai atau ide yang benar. Contohnya filsafat ketuhanan
yang dia yang merumuskan sendiri bagaimana itu Tuhan, agama dan sebagainya. Poin kedua, melahirkan berbagai perdebatan sehingga membuat Al-Ghazali mengharamkan filsafat pada orang awam dikarenakan tidak ada pondasi kuat sehingga merusak akidahnya. Contoh, buku filsafat Al-Falasafi membahas tentang filsafat haram, boleh dan sebagainya. Kemudian ketiga, menurut Imam Walken dalam diri manusia, manusia harus memberikan porsi atau ruang dalam filsafat dan agama sendiri. Maksudnya, biarkan filsafat sendiri, agama sendiri. Jangan memaksa kedua aspek ini menyatu dan biarkan dua aspek ini berjalan sendiri dengan fungsinya sendiri. Kemudian orang-orang yang menekuni filsafat kemudian mau menganalisis agama dari luar atau outsider, melihat agama dari sisi eksternal, misalnya masalah bingung atau itu adalah dan saya melihat banyak agama, saya ingin mengklarifikasi agama Islam apa, tetapi hal itu kurang menggambarkan secara umum, tidak bisa membulatkan pemikiran tentang suatu agama karena kita menilai sebuah agama hanya dari luar. Kemudian yang kelima itu, tidak ada hasil penelitian sains bertentangan dengan agama, walaupun ada, itu hanya ada beberapa yang memang tidak bisa dicairkan. Tentang raja yang tenggelam di laut, dalam perspektif agama kita sudah percaya bahwa hal itu terjadi, namun dalam sains masih memerlukan penelitian. Perbedaan filsafat, sains, dan agama, di mana perbedaan antara sains dan agama terletak pada dasar dan metode dalam menghampiri kebenaran tersebut atau epistemologinya. Agama dalam menghampiri kebenaran dengan bersumber atau berdasarkan wahyu dari Tuhan yang tertuang dalam kitab suci. Sains menurut Surya Sumantri bersumber pada observasi, eksperimentasi, dan bukti yang empiris dan menerapkan metode ilmiah sehingga sains dapat disebut sebagai metode ilmiah. Jadi hubungan sains, filsafat, dan agama pada prinsipnya antara sains, filsafat, dan agama mempunyai hubungan yang erat dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya, di mana ketiganya memiliki kekuatan, daya gerak, dan refleksi yang berasal dari manusia. Dalam diri manusia terdapat daya yang menggerakkan ilmu, filsafat, dan agama, yaitu melalui akal pikir, rasa, dan keyakinan. Akal pikiran manusia sebagai daya gerak dan berkembangnya ilmu dan filsafat, sedangkan keyakinan menjadi daya gerak agama. Ilmu diperoleh melalui akal pikiran manusia dari pengalaman atau empiris dan indera atau riset. Filsafat mendasarkan pada otoritas akal murni secara bebas, sedangkan agama mendasarkan diri pada otoritas wahyu. Antara ilmu, filsafat, dan agama dapat saling mengisi dan saling melengkapi, sehingga kebutuhan manusia lengkap dalam memahami kebenaran alam, manusia, dan Tuhan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai mengenai filsafat, budaya, filsafat, sains, dan agama. Ya, kalau ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.